Hey, feeling good, like I should. When in dark, walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're around it. Everyone falls down sometime, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Pak. sehat, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Kita semua diberikan kesehatan. Ada yang tahu tanggal berapa sekarang? Tanggal 17, Pak. 17 November. Tanggal 17, Pak. Oke, tanggal 17 November tahun 2020. Di mana 1 minggu yang lalu, tepat pada tanggal 10 November, itu merupakan hari yang sangat bersejarah untuk negara kita, Republik Indonesia. Ada yang tahu? Kita memperingati hari apa pada tanggal 10 November? Hari Pahlawan, Pak. Oke, bagus Piki Dayanti. Hari Pahlawan. Kalau bisa kita semua harus mengingat dan tahu tanggal-tanggal atau hari-hari besar nasional untuk negara kita. Karena hari-hari tersebut merupakan hari-hari bersejarah di mana yang tidak akan pernah dilupakan oleh bangsa kita sendiri. Makanya anak-anak, bapak sekalian, banyak belajar dan ingat ya, jangan pernah melupakan jasa pahlawan yang telah memerdekakan Indonesia dari tangan penjajah, baik itu Belanda maupun Jepang. Oke, kita lanjut ke materi kita hari ini. Oke, saya tanya lagi, ada yang tahu materi kita hari ini? Bulu tangkis. Oke, baik. Dia materi kita hari ini bulu tangkis. Oke, sebentar ya. Sudah kelihatan? Sudah, Iya. Pak. Sebelum masuk ke materi, untuk mengambil keberkahan dari apa yang akan kalian pelajari, oke, coba ketua pimpin doanya dulu. Belum belajar, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua. Oke, kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan masuk ke materi permainan bulu tangkis. Saya rasa materi kita kali ini cukup familiar karena pasti semua pernah mendengar kata bulu tangkis kan? Atau badminton? Ya.
Pernah, Pak. Saya rasa nggak ada yang nggak pernah dengar kata bulu tangkis. Karena bulu tangkis ini permainan yang dapat dimainkan dari anak-anak sampai orang tua sekalipun. Jadi istilahnya nggak ada batasan usia apabila kita ingin memainkan permainan bulu tangkis. Makanya ini salah satu permainan yang sangat populer selain sepak bola di dalam dunia olahraga. Oke, lanjut ya. Lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, hal-hal yang akan kita pelajari hari ini yaitu sejarah dan teknik dasar permainan bulu tangkis. Oke. Itu sejarah yang pertama itu sejarah singkat mengenai permainan bulu tangkis. Bagaimana permainan bulu tangkis itu ditemukan, kemudian kapan waktunya, dan siapakah penemunya. Nanti akan kita pelajari. Kemudian yang kedua materi kita hari ini yaitu teknik dasar permainan bulu tangkis. Di mana dalam bermain bulu tangkis itu harus memiliki teknik-teknik yang memang harus kita kuasai agar permainan bulu tangkis tersebut bisa berjalan dengan baik. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke. Materi kita yang pertama tadi sejarah permainan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis di mana Pak pertama kali ditemukan? Oke, bisa kita lihat di situ. Permainan bulu tangkis pertama kali ditemukan di wilayah Puna atau India. Makanya pada saat itu nama permainannya masih Puna. Di Cina juga mengklaim bahwasanya permainan itu juga berasal dari Cina. Nah, jadi istilahnya belum ada tempat yang pasti di mana pertama kali memang permainan bulu tangkis ini yang benar-benar dialah negara asal tempat penemu permainan bulu tangkis tersebut. Kemudian siapa Pak yang menemukan? Oke, di sini. Oke, kita lanjutkan ya materi yang tadi. Siapakah yang menemukan? Di situ tertulis pada awalnya yang membawa permainan tersebut adalah tentara Inggris, di mana mereka memainkan sebuah permainan, kemudian menambahkan jari untuk membatasi antara pemain yang satu dengan pemain yang lain. Dirasa permainan tersebut cukup menarik. Akhirnya setelah mereka kembali ke Inggris, mereka tetap memainkan permainan tersebut dan memperkenalkannya kepada rakyat Inggris, sehingga permainan tersebut menjadi populer. Oke, yang selanjutnya, bentar ya. Kapan ditemukan permainan bulu tangkis tersebut, Pak? Permainan tersebut ditemukan pada abad ke-19, kemudian mendapat nama bulu tangkis itu pada tahun 1860. Oke, sudah jelas? Pak. Jelas, Pak. Ya. Terlihat gambarnya? Terlihat, Pak. Ya, Pak. Kalau terlihat, coba ada yang bisa membantu saya menyebutkan gambar apa yang ada di layar kalian? Teknik dasar bulu tangkis, Pak. Cara memegang raket, servis, cara memukul kok, smash, footwork. Oke, terima kasih Dewi. Benar, yang ada di layar kalian sekarang yaitu materi kita yang kedua pada hari ini, yaitu teknik dasar permainan bulu tangkis. Di mana ada 1, 2, 3, 4, dan 5, ada 5 teknik dasar yang harus dikuasai oleh setiap atlet atau setiap orang yang ingin bermain bulu tangkis. Yang pertama itu cara memegang raketnya. Kemudian servis. Servis juga harus kita kuasai. Kemudian cara memukul kok atau bola, kemudian smash dan footwork.
Oke, sebelum lanjut ke materi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai permainan bulu tangkis kembali, di mana permainan bulu tangkis ini dimainkan menggunakan sarana dan prasarana sebagai berikut. Yang pertama itu ada yang namanya raket, ya kan, untuk memukul. Kemudian ada yang namanya bola yang disebut dengan kok atau COCK atau kok, shuttlecock. Kemudian ada yang namanya net atau jaring. Lalu ada yang namanya lapangan. Jadi sarana dan prasarana tersebut harus kita miliki sebelum kita akan memainkan permainan bulu tangkis. Oke, kita lanjutkan. Cara memegang raket. Dalam permainan bulu tangkis ada 4 cara memegang raket. Yang pertama itu forehand grip atau pegangan forehand, kemudian backhand grip, lalu American grip dan combination grip. Jadi ada 4 macam ya cara memegang raket pada permainan bulu tangkis. Apabila kalian ada menemukan salah satunya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, sebutkan aja. Ini Pak, kalau menurut saya ini saya contohkan pegangan ini Pak. Nah, boleh, nggak apa-apa, itu nggak dilarang. Kemudian footwork atau posisi kaki dan posisi tubuh. Footwork ini adalah cara melangkah pada permainan bulu tangkis. Karena di dalam permainan bulu tangkis ini kan ada yang namanya lapangan. Kita berada di dalam lapangan yang memiliki panjang dan lebar atau ukuran yang sudah ditentukan. Nggak terlalu besar kali dan nggak terlalu kecil kali. Yang apabila dimainkan 2 orang itu dia pas, dan apabila dimainkan 1 orang juga tidak terlalu besar. Itu sudah ditentukan ya ukurannya ya. Langkah kaki ini atau footwork ini atau olah kaki itu sangat berpengaruh pada respon seorang atlet untuk mengantisipasi bola yang diberikan kepadanya. Maksudnya di sini apabila bola ditempatkan di depan ataupun di belakang, kita harus dengan sigap dan siap mengantisipasi atau mengembalikan bola tersebut kepada lawan. Itulah fungsinya olah kaki. Kemudian servis dan cara memukul bola. Pada permainan bulu tangkis ada beberapa macam servis yang kita ketahui, yaitu servis forehand dan servis backhand. Kemudian ada juga servis-servis yang lain, tetapi itu kalau untuk pemula seperti kalian, anak-anak, itu sangat sulit dilakukan. Ini karena kita akan masuk ke pelajaran, hanya 2 servis saja yang akan kita pelajari, yaitu servis forehand dan backhand. Pada servis forehand juga memiliki beberapa macam servisnya, namanya, yaitu servis forehand pendek dan servis forehand panjang. Begitu juga dengan servis backhand pendek dan servis backhand panjang. Sekarang tergantung siapa yang mau atau servis mana yang akan dipakai dalam sebelum kita memulai permainan. Itu tergantung atletnya ya, kita nggak bisa menentukan. Kemudian cara memukul bola. Dalam permainan bulu tangkis ada beberapa macam cara memukul bola. Yang pertama itu memukul dengan cara forehand, kemudian memukul dengan cara backhand, kemudian pukulan drive, pukulan lob, dan pukulan drop shot. Dalam permainan bulu tangkis ada 5 ya, ada 5 jenis pukulan yang harus kalian pelajari. Forehand itu bagaimana, backhand itu bagaimana, drive, lob, dan drop shot itu bagaimana. Saya jelaskan sedikit mengenai pukulan forehand. Pukulan forehand itu ditandai atau bisa kita lihat dari arah bola yang dipukul.
Apabila bola yang dipukul itu sebelah kanan, di arah kanan, berarti itu disebut pukulan forehand. Apabila bola berada di sebelah kiri, itu disebut dengan pukulan backhand. Yang sangat membedakan antara pukulan forehand dan backhand, yaitu posisi bolanya. Oke, kemudian pukulan drive, ini seperti smash, hanya saja dia tidak dilakukan dengan kuat dan tajam atau menungkik. Itu pukulan drive itu pukul dengan cepat dan diarahkan ke bagian-bagian yang sulit diambil oleh lawan. Dan pukulan lob. Pukulan lob adalah pukulan yang tujuannya menerbangkan bola setinggi mungkin dan diharapkan jatuhnya bola tersebut berada pada belakang garis pertahanan lawan. Bola yang dipukul setinggi mungkin dan diharapkan bolanya itu jatuh pada garis belakang pertahanan lawan. Oke, mengerti kan sampai di situ? Mengerti, Pak. Oke, terima kasih. Kalau begitu akan saya lanjutkan. Kemudian pukulan yang terakhir yaitu pukulan drop shot. Pukulan drop shot ini sebenarnya pukulan seperti smash. Pukulan seperti smash. Tetapi bolanya tidak dipukul kuat. Bolanya dipukul pelan dan jatuhnya itu dekat dengan net. Jadi artinya pukulan drop shot ini adalah pukulan tipuan. Atau pukulan yang tujuannya untuk mengecoh lawan. Dipikir kita akan smash, padahal kita menempatkan bolanya itu atau memukul bolanya itu pelan dan jatuhnya itu dekat dengan net sehingga sulit untuk dijangkau oleh pemain lawan. Oke, selanjutnya kita masuk ke smash. Smash juga termasuk cara memukul bola. Masuk ke dalam teknik dasar cara memukul bola. Smash ini adalah pukulan mematikan yang dimiliki oleh setiap pemain bulu tangkis. Smash dilakukan dengan tujuan agar bola itu menukik tajam ke daerah pertahanan lawan. Jadi smash ini pun juga terdiri dari beberapa macam, yaitu smash penuh, smash iris, smash melingkar, smash cambuk, dan lain-lain. Kalau smash penuh ini biasa smash yang dilakukan dengan daun raket itu menghadap ke depan. Daun raketnya menghadap ke depan dan pukulannya itu dan bolanya itu dipukul sekuat mungkin dan setajam mungkin. Kalau smash iris dia daun raket itu dia sedikit serong. Tujuannya itu penempatan bolanya itu berada pada pinggir-pinggir lapangan, baik itu sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Smash melingkar dan smash cambuk nanti kita akan pelajari pada materi selanjutnya ya. Oke, dari apa yang sudah saya tampilkan tadi, ini saya lampirkan link pembelajaran agar nantinya kalian bisa lebih mudah mengakses apa yang kalian pelajari. Apabila kurang jelas ataupun kurang paham, kalian bisa kunjungi link-link yang tertera pada PowerPoint yang saya tampilkan. Nanti akan saya share di WhatsApp group sehingga bisa kalian akses. Oke. Mungkin sampai di sini materi kita hari ini. Pasti ada banyak pertanyaan yang timbul di kepala kalian kan? Maka dari itu akan saya buka sesi tanya jawab yang akan atau ditanyakan itu hanya 3 pertanyaan ya. Akan saya buka hanya untuk 3 pertanyaan karena aplikasi Zoom ini memiliki batas waktu yaitu 40 menit.
pembelajaran kita sudah berjalan lebih dari 30 menit. Makanya untuk mempersingkat waktu, saya hanya akan buka 2 atau 3 pertanyaan. Apabila ada yang kurang jelas, untuk lebih lanjutnya, nanti kita akan sharing melalui WhatsApp group. Nah, oke? Boleh? Mulai dari sekarang. Oke, Pak. Ada yang ingin bertanya? Boleh mulai dari sekarang. Vicky, Pak. Vicky. Saat melakukan smash backhand. Vicky, suaranya putus-putus. Coba diulangi, Vicky. Suaranya tadi putus-putus, saya nggak kedengaran. Saat melakukan pukulan backhand sering terjadi masalah di mananya, Pak? Oh, pada saat melakukan pukulan backhand. Oke, biasanya itu terjadi, ini pukulan backhand dalam artian service atau smash? Atau cara memukul biasa? Servis, Pak. Oh, service. Oke. Dalam service backhand itu biasanya kan posisi kaki kiri itu berada di depan dan kaki kanan itu berada di belakang. Kemudian berat badan itu bertumpu pada kaki bagian depan dan posisi bola itu berada sejajar dengan pusar atau perut, dan raket itu berada di antara bola dan perut. Jadi biasanya yang sering terjadi yaitu posisi bola yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Misalnya bola itu diangkat setinggi dada, sehingga saat akan melakukan servis itu susah melakukan gerakan servisnya, sehingga bola akan nyangkut di net ataupun bola itu akan melambung tinggi sehingga gampang di smash oleh lawan. Oke, bagaimana Vicky? Pak, paham. Oke. Ada yang lain? Saya, Pak. Oke, Tiara. Ya. Berapa jumlah poin dalam permainan Oh, jumlah poin ya. Mungkin pertanyaan Tiara itu, Pak, jumlah poinnya untuk menang berapa, Pak? Gitu ya. Oke. Ada yang bisa membantu saya menjawab pertanyaan dari Tiara? Berapa jumlah poin dalam satu set untuk memenangkan pertandingan? Oke, ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Oh, Berapa? ini, Pak, Coba ulangi. satu set 21 poin ya, Pak? Oke. Set 21 poin. Itu menurut Vicky. Ada yang lain? Ada yang lain?
Pas? Oke, biar saya jawab ya. Apa yang disampaikan Vicky tadi benar. Apabila salah satu pemain dalam permainan bulu tangkis tersebut mendapatkan nilai 21, berarti dia memenangkan pertandingan pada set tersebut. Jadi satu set itu jumlah poinnya itu 21. Jadi siapa yang 21 poin duluan, dialah yang akan memenangkan pertandingan pada set tersebut. Oke, jelas Tiara? Jelas yang lain? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin Jelas, Pak. oke, kesimpulan dari kegiatan kita hari ini adalah permainan bulu tangkis itu bisa dimainkan dari usia anak-anak sampai pun orang tua. Tidak ada batasan usia pada saat akan memainkan permainan bulu tangkis, baik itu anak-anak maupun orang tua. Kemudian sarana dan prasarana dalam permainan bulu tangkis itu terdiri dari raket, bola atau shuttlecock, kemudian net atau jaring, dan lapangan. Sehingga permainan bulu tangkis ini tidak bisa dimainkan di dalam rumah, ya kan? Lalu permainan bulu tangkis ini memiliki beberapa macam teknik dasar, yaitu footwork, cara memegang raket, dan cara memukul bola, lalu servis. Ada 4 teknik dasar yang harus dikuasai oleh seorang atlet pada permainan bulu tangkis. Dan satu hal lagi, manfaat yang bisa kita ambil apabila kita sering bermain ataupun melatih tubuh kita adalah kesehatan. Apabila kita sering melatih tubuh kita sering mengeluarkan keringat, itu akan membantu sirkulasi darah lebih lancar ke seluruh tubuh. Tubuh kita itu akan menjadi lebih baik. Imun tubuh kita itu akan menjadi lebih baik. Jadi dalam melawan virus-virus yang datang, imun tubuh kita itu lebih kebal apabila tubuh kita sering kita latih atau kita ajak berolahraga. Oke, mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Untuk kawan-kawan yang tidak bisa ikut pertemuan pada hari ini, mungkin bisa dikarenakan masalah jaringan ataupun kuota internet yang tidak ada. Oke, saya maklumi. Tetapi sampaikan sama kawan-kawannya, kalau bisa isi link daftar hadir yang sudah saya share di grup. Oke, demikianlah perjumpaan singkat kita pada pagi hari ini, di mana pembelajaran di masa pandemi ini hanya bisa dilakukan jarak jauh atau via video conference seperti ini. Makanya kita ya harus tetap siap siaga walaupun situasi dan kondisi saat ini tidak memungkinkan kita untuk belajar secara klasikal atau pertemuan di kelas. Oke, untuk memperoleh berkah dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas atensinya pada pagi hari ini. Tetap jaga kondisi kalian di masa pandemi ini. Tetap jaga jarak apabila berada di luar rumah. Dan tetap pakai masker serta cuci tangan sehabis bepergian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak.